wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini? Ada yang tadi ya? Ya tadi ada yang lemes. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelumnya biar dicek dulu. Kayaknya ada yang nggak masuk ini satu. Ya, namanya lengkap. Yang tidak masuk sopo yuk. Nizam, kenapa Nizam? Sakit. Baik, sebelah. Yang ditulis dulu di presensi ya. Baik, kita doakan semoga Nizam segera sembuh dan besok bisa kembali berangkat. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa saya harap memimpin doa? Baik, Dandra silakan. Oke, terima kasih untuk Dandra yang sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa tadi, kegiatan belajar kita hari ini lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar matematika. Tentunya ada materi yang akan kita pelajari. Ya, jadi kita akan belajar khususnya tabung. Tabung nanti ada volume, ada luas permukaan. Hari ini kita fokus ke luas permukaan. Tujuannya apa? Jadi kalian tahu jaring-jaring tabung. Kemudian dari jaring-jaring ini nanti bisa menentukan rumus luas permukaan tabung dan bisa menggunakannya dalam perhitungan. Sebelum kita ke materi luas permukaan tabung, kita sebelumnya sudah belajar tentang lingkaran. Masih ingat tentang lingkaran? Masih. Oke. Lingkaran itu ada luasnya, ada ini. Kenapa kok biar kita ingat tentang lingkaran? Karena tabung nanti berhubungan dengan lingkaran. Sebenarnya apa toh manfaatnya yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang luas permukaan tabung? Ada yang tahu? Itu apa ya? Kalau volume tentunya untuk isinya berapa liter, berapa mili gitu. Kalau untuk luas itu nanti hubungannya dengan misal mau bungkus kado. Nah, kan kadang ada barangnya yang bentuknya tabung. Yang penting saya beli kertas kadonya, terus sudah saya bungkus. Kan gitu. Jadi kenapa kita harus bisa memperkirakan luasnya? Agar tidak mubazir kertasnya, agar tidak banyak yang terbuang kertas kadonya. Contoh lainnya bisa untuk menghitung perkiraan cat yang diperlukan. Kan tidak semua benda yang dicat itu datar semua, pasti ada yang bentuknya tabung. Kalian bawa yang ini punya yang bangun bentuknya tabung. Dandra bawa. Oh iya, botol minum. Oke. Ada yang lain mungkin? Nah, ini botol minumnya bentuknya tabung. Lainnya apa? Tentang luas permukaan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Yanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi hari ini kita belajarnya secara kelompok. Kita akan berkolaborasi. Yang bisa, yang kemampuan tinggi, yuk berbagi dengan teman yang lain. Yang tidak bisa alias belum paham, jangan malu bertanya. Ya, untuk pembagian kelompoknya. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 4. Ya, ada yang 5, ada yang 4 menyesuaikan.
Kemudian apa saja yang akan Bianti nilai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Sikap kalian. Ya, jadi kita kan kolaborasi, jadi di dalam kalian kolaborasi, nah nanti Bianti akan amati juga. Oh, ini maunya menang sendiri apa enggak, bisa berbagi atau tidak. Kemudian selain sikap, nanti kita akan ada tes, tes akhir untuk mengecek pemahaman kalian dari hasil belajar hari ini. Semangat? Semangat. Ya silakan. SD Negeri Keringin. Berkarakter, berbudaya, berprestasi, beriman. Keringin. Bisa. Keringin. Bisa. Keringin. Bisa. Yes. Oke, tepuk tangan. Untuk jadi satu. Oke, Bianti sebutkan nama untuk pengelompokannya. Ini Bianti kelompokkan. Wah, Bu Bianti privasi enggak. Bianti mengelompokkannya berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, ada yang audio, ada yang visual, sama kinesthetik. Oke, untuk yang kelompok pertama ada Vino, kemudian Java, Hanan, sama Fani. Dua ada Ambar, kemudian Rehan, Dildan, sama Aski. Anggur, Felis, Salsa, sama ya. Kelompok berikutnya ada Hanif, Nikita, Angga, Tania. Ya. Ayo langsung menuju kelompoknya masing-masing. Satu kelompok boleh satu atau boleh semuanya bawa, kan kemarin jadi enggak itu di bawah ada yang besar. Ini lagu yang sudah kalian bawa dari rumah, bisa dibuka, diamati. Ya, ini tabung itu terbentuk dari bangun ampas dan bangun apa kira-kira? Sepahanan. Persegi, apakah betul persegi? Oh. Persegi panjang dan lingkaran. Ada yang punya pendapat lain? Hana tadi persegi dan lingkaran. Ambar persegi panjang dan lingkaran. Mungkin kelompok Panu. Silakan dibuktikan, dibuka. Apakah bangun tabung yang kalian bawa itu berasal dari lingkaran dan persegi panjang? Karena bangun ruang itu intinya terbentuk dari gabungan beberapa bangun datar. Silakan dibuka dulu. Kita cek mana yang benar tadi, apakah persegi dan lingkaran atau persegi panjang dan lingkaran. Bisa dilihat ini bangun diamati. Setelah buka, mana lagi yang dibuka? Punya Hanan ternyata bagus membuatnya ini. Dari mana belajarnya, Nan? Dari YouTube. Iya, nih. Ternyata ya, kita belajar tidak harus dari buku. Ternyata dari sekarang kalian dengan teknologi yang canggih dari YouTube ditarik nanti jadi ya bagus deh. Yang senang jalan-jalan ya, senang jalan-jalan boleh belajarnya lewat poster yang sudah Bianti siapkan, itu di belakang ada, di depan ada ya. Kemudian yang visual ini Bianti sediakan materinya juga di sini. Kemudian yang audio bisa melihat YouTube.
Bu, saya melihat poster sama melihat YouTube boleh tidak? Boleh. Ya, digabung. Ya, boleh. Jadi tidak harus ini tok, tidak, tetapi boleh digabung pula. Kalau untuk kelompoknya siapa? Angga, itu boleh jalan-jalan di sana sama-sama. Nandu juga senang jalan-jalan, boleh ke sana, boleh ke sana. Ya. Kemudian untuk kelompoknya Z, karena itu satu kelompok itu kebanyakan adalah visual, nanti bisa pakai materi ini. Kemudian kelompoknya apa? Nanti dari lupa nama. Kelompok yang Pino bisa lihat YouTube, Ambar juga boleh lihat YouTube. Bu, saya yang kelompok visual boleh tidak lihat ini? Boleh, ya. Terus tugasnya apa? Ini Bianti sudah menyediakan LKPD. Nanti satu kelompok silakan berdiskusi. Ini berisi, kemudian dari sifat-sifatnya dulu. Tabung tadi dibentuk dari apa toh? Nah, tabung-tabung yang sudah kalian bawa bisa dilihat, bisa dibuka untuk mengisi di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Yanti lanjutkan? Lihat ini ya di YouTube atau boleh jalan-jalan sana atau dengan materi ini yang punya kasih ke tempat sih. Sama matematika spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung luas selimut tabung. Bisa sama-sama ini. Tapi sebelumnya kita boleh. lihat dulu mana yang dimaksud dengan selimut tabung. Kita gambarkan tabungnya. Oke. Ini gambar tabung transparan. Agar lebih jelas kita kasih warna. Yang pertama kita kasih warna tutup bawah atau alas dan tutup atasnya dengan warna kuning. Kemudian yang tegak dengan selimut tabung yang warna biru ini. Agar lebih jelas kita coba buka tabung ini sehingga kelihatan bentuk jaring-jaringnya. Oke, sekarang kita coba buka tutup bawah dan tutup atasnya dulu. Nah, ini tutup bawah atau alas, ini tutup atasnya. Bentuknya lingkaran. Oke. Nah, yang tersisa itu sisi tegaknya yang warna biru. Nah, sisi tegaknya ini yang warna biru bentuknya itu seperti pipa. Nah, sekarang kita coba buka pipa ini, kita hamparkan. Oke, bentuknya seperti ini, persegi panjang. Nah, selimut tabung yang akan kita cari luasnya itu ya yang bagian warna biru ini. Inilah selimut tabung. L dikali D. LSD ini singkatan dari luas selimut tabung. Oke, ini untuk mempermudah saja kalau nanti ada yang menggunakan istilah. Oke, dari alas, kemudian D ini tinggi dari tabung. Kalau sini tingginya dari sini ke atas, tinggi tabung. Kalau di sini 2 PR. Sebenarnya dalam perhitungannya kita harus mengalihkan juga 2 untuk mencari luas selimut tabung. Oke. Tapi bukan selimut untuk tidur ya. Jelas. Masih ada yang ingat luas lah, kan ini luas. Berarti nanti kita juga ngitung luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Ya, Mbak. PR kuadrat. Ada yang lain? Berarti belum akan mengatakan itu benar atau salah. Kita perbandingan dulu yang lain.
Yuk. Apa rumus luas lingkaran? Yuk kelompoknya Nando. Dibantu kelompoknya Raka. Kuadrat. Oke. 2PR kuadrat. PR kuadrat. Jadi ini yang nanti luas muka tabung adalah ini ditambah ini. Oke, kita lanjutkan. Pertama, sisi tegak. Oke, sama dengan luas alas dan luas tutup ini sama. Keduanya bentuknya lingkaran, ukurannya sama. Oke, jadi bisa kita tuliskan. Tadi maksudnya gambar dan jawab, tidak boleh jawab dulu. Rumus luas lingkaran apa, Rehan? 2 kali PR. 2 kali PR. Luas lingkaran 2 kali P kali R. Iya. Oh. Luas lingkaran R. Sini. Sini. Ini so. Kalau kalian lupa ininya ditulis. Ya, jadi ini luas lingkarannya. Antara tutup sama alas itu sama-sama lingkaran. Oke, kita lanjutkan dulu. Ditambah luas selimut. Yang belum kita Ya. Tutup sama alasnya sama. Ya. Kemudian untuk selimut tadi rumusnya 2PRT. 2PRT untuk selimutnya. Nanti biar dikasih rumus ininya. Cara cepat untuk menghafal ada rumusnya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk yang kelompok yang mau melihat ya untuk mengisi LKPD bisa kalian itu berjalan-jalan depan boleh ya, di belakang yang ada di lemari boleh, kemudian bisa berdasarkan materi yang ada di kertas yang sudah biar dibagi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk melengkapi LKPD. Untuk yang memerlukan pakai melihat di YouTube, boleh juga ini. Yuk, silakan didiskusikan dulu. Diberi nama ya. Selamat datang kembali di rumah gemar matematika. Bagaimana kabar kalian? Yang jalan-jalan boleh ya. Dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita akan membahas cara matematika Jalan gitu, itu salah terus di jalan. adalah 35 cm. Kemudian untuk tinggi tabung kita akan menghitung luas permukaannya. Rumusnya kita selanjutnya beri luas kepala 3 atau 3 saja. Saja 2 kali. Kemudian untuk ini ada 2 ya, yang pertama yaitu 22 atau kita dari yang kita aduk dibagi 7 ya. Atau juga dari atau yang tidak kita Posisinya tapi ini rumus kita perhatikan dari Ininya tadi apa? sehingga bukti yang kita pakai adalah 1022. Selanjutnya dikali jari-jarinya 35 berarti dikali Bisa dihitung? 35. Kemudian dikali jari-jari harusnya kita kali Ada nggak? Punya nggak? 20 dikali 85 Yang ini? hasilnya sama dengan Punya nggak? 18.700. Ada titik sudutnya nggak? Maka luas Berarti? permukaan tabung tersebut Nggak adalah ada? 18.700 cm kuadrat atau cm persegi. Sebuah tabung diketahui jari-jari tabungnya adalah 20 cm.
Gitu. Kemudian bukti kita punya yaitu 20 masih sama soalnya kita Jalan-jalan boleh. karena kita pakai 22 atau 3,1 kita perhatikan jari-jarinya ya. Di sini jari-jarinya 20. 20 ini kita lebih pada 7 ya, atau 20 Teman satu nanti hasilnya Ya, ini lengkapi dulu ini. Ini berdasarkan ini. Kita selesaikan ya, yang pertama kita selesaikan jadi supaya memudahkan cara mengikat nanti kalikan juga dikali 2 yang ini berarti sama dengan 4 dikali 31,4 nya turunkan saja kemudian dikali ini jumlahkan 20 ditambah 27 hasilnya sama dengan 4 juga dalam 20 ya yaitu 4 dikali 47 hasilnya sama dengan 188 8 dikali 4 8 dikali 4 sama dengan 32 Berarti berapa rumusnya? Angka 8-nya yang di bawah yaitu 2 3-nya titipkan di atas Sudutnya ada nggak ini? Lihat. Kalau enggak tadi yang tabung kalian dilihat ada sudutnya nggak tabungnya? Ada nggak? Cek. Nah, nomor 2. Nah, ini nomor 2 lengkapin dulu. Kalau nomor 2 sudah lengkap kan rumusnya ketemu. Kalau rumus ketemu bisa untuk nomor. Sekarang berarti Lengkapin dulu. BF kuadrat. namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dulu rumah dengar matematika dengan matematika. Kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita mulai Kalau sudah masukkan rumusnya. Perhatikan jari-jari dari tabung tersebut. Kemudian untuk tinggi tabungnya yaitu 50 Nah, kalau ini cm. udah selesai, Kita akan menghitung luas permukaannya. bisa gitu. PR dikali R ditambah B. Nah inilah rumus yang kita pakai untuk menghitung luas permukaannya. Selanjutnya perhitungan permukaan 3 Apa? Luas tinggal apa? kemudian V. V ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu V Kemudian 22. ini kalau ini udah Untuk V 27 ini kita pakai ini loh. bisa habis dibagi-bagi ya. Kalau itu berarti Kalian buka karena ini balikan satu. 28, 35 dan seterusnya. Kemudian dia kedua yaitu 3,14. Ya, karena kan nanti kalau udah ketemu kali karo tambah kan nanti kalau tidak dikurang beda tuh. Atau bisa jadi atau yang tidak bisa Enggak, ini langsung itunya hasil jadinya. Ini juga hasil jadinya. Hasil jadinya yang jari-jarinya di sini adalah 35. 35 ini merupakan kelipatan tinggi ya. Ada 35. Ada 35 ini kita habis dibagi. Ini yang pertama adalah 22. Maka ini saya bagi dengan berapa? Ya, tadi itu jangan dilihat dari ini. Kalau ini kan jaring-jaring sama ini beda. Ya, kalau ini jaring-jaring ada sudutnya. Tapi kalau sudah jadi bangun uang, kita kan sudah jadi bangun uang. Jadi yang ini dilihatnya ini. Kalau ini ada berarti kemudian, nah ini tadi tusuk ini bukan yang ini, kenapa ini ada garisnya? Tusuk ini yang ada garisnya. Kalau sisi misal ini sisi. Oh, ini ada berapa sisi?
luas Ya, ya. perkembangan. Itu bagian masih ini. Ya, pakai yang ini kan ada materinya. Jadi kalau ada burung juga Pak Mesir. Nah, sekarang lingkarannya ada berapa ini? 2, berarti luas lingkaran dikalikan. Karena di sini ada bilangan yang memiliki antara Karena ada atas sama B berarti kan. tolnya ini kita hilangkan. Kemudian untuk 3,14 ini komanya kita geser menggunakan satu langkah. Karena di sini kita mencoret 0,1 berarti komanya juga 24 tambahkan dengan angka yang di atas tambah 1 berarti 24 tambah 1 hasilnya 25. Ya. Oke. Untuk angka satuannya Sebelum kita lanjut, ya, kita akan berhenti sejenak. Oke, silakan posisi ini dulu. Siapa si Fano bisa share? Yuk kita lakukan ini dulu. Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Belum siap, bentar saya yang belum siap. Sudah siap dong? Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembus. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas Anda saat ini. Mari tarik nafas. Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas, dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu. Gimana rasanya? Yang keras, yang keras. Ya. Nomor 1 memiliki 3 sisi, yaitu pada lingkaran dan selimut tabung, memiliki bulat duduk dan tidak memiliki titik satu. Jadi sudah sama semua? Ya, tuh kita cek ya. Apakah jawaban temanmu tadi sudah benar atau tidak? Ya,
bidang ya. Sisi bangun ruang beda dengan sisi bangun datar. Kalau bangun ruang ininya ini sisi. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti benar ya. Nah, sisi rusuk. Nah, ini untuk rusuk tabung ini yang masih banyak yang salah. Tabung rusuknya bukan yang ini. Yang ini sebagai tinggi. Rusuk ini garisnya ini loh. Nah, yang ada garisnya pas link. Ada berapa? 1, 2. Berarti rusuknya sudutnya ada enggak? Tidak ada, berarti sudutnya oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Pandu. Kurang keras. Apakah kelompok sana dengar? Ya, yuk. Setelah tabung dibuka, gambarkan jaring-jaring tabung di bawah ini. Jaring-jaring tabung terdiri dari bangun datar 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Tuliskan rumus luas masing-masing bangun datar untuk bangun 1 rumusnya panjang dan lebar, bangun 2 rumusnya pi r kuadrat. Luas permukaan tabung sama dengan luas lingkaran ditambah luas limut sama dengan 2 kali pi kali r dalam kurung r tambah t. Ya, oke, terima kasih. Tadi tabung gantian punya apa ini? Tabung terdiri dari lingkarannya berapa? Berapa lingkaran? 2. Ini namanya selimut. Ketika dibuka tadi bangunnya adalah mungkin kalian ini ada yang penasaran kenapa kok jadi keliling lingkaran. Ini loh buktinya. Ketika ini kita gabungkan, panjang dari persegi panjang itu merupakan kelilingnya lingkaran. Kita tarik saja. Nah, ini. Jadi panjangnya persegi panjang itu menjadi keliling lingkaran. Makanya untuk persegi panjang ini bukan P kali L lagi, tetapi 2 pi R. Rumus dari keliling lingkaran. Kemudian untuk tingginya tetap tinggi. Lebarnya berubah menjadi tinggi. Jadi selimut tabung sama dengan 2 pi R kali T. Kalau digabung, ketika ditanya luas permukaan tabung ya, tanpa embel-embel, luas permukaan tabung tanpa tutup, nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut nanti. Ini yang sekarang tabung lengkap dulu ya. Jadi luas 2 lingkaran ditambah selimut. Ini karena 2 berarti 2 kali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi 2 pi r kuadrat. Selimut tabung 2 pi r t. Jadi digabung menjadi ini ya, 2 luas lingkaran ditambah luas lingkaran tadi rumusnya 2 kali pi r kuadrat. Sedangkan yang selimut 2 pi r t. Ya. Ketika tidak ada tanda itu artinya dikalikan. Nah, ini angka 2-nya sama. Dikeluarkan. Pi-nya sama. R-nya R kuadrat sama R. Kalau RPB kita pakai yang tidak ada pangkatnya. Kali R-nya tinggal 1 ini. Cara mengingatnya mudah bagaimana? Tolong perhatikan. Ini rumusnya ada yang mudahnya. Untuk
sak-RT. Ya, 2 piring kan pi tadi. 2 piring untuk sak-RT. Kalau sak-RT kan oke, digabung berapa deh? Ditambah, makanya sak-RT-nya ditambah. R tambah. Jadi ring-ring 2 piring untuk sak-RT, atau 1 RT juga boleh. Bisa ya? Untuk yang disebutkan, kok enak Bu, teman saya nggak suruh ngitung Bu. Tidak usah ini, karena ini berarti kasih PR-nya nanti sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti yang memang perhitungannya agak lambat, nanti PR-nya beda dengan yang perhitungannya cepat. Oke, untuk yang ini, yang pertama Bianti sebutkan namanya, nanti kemudian Bianti sebutkan tugasnya. Ada Zildan, ingat-ingat ya, Siva, Lentera, Meina, Tania, Nafisa, Dendra. Tugasnya ditulis. Menyebutkan bagian-bagian tabung dan menulis rumus luas permukaan tabung. Ada Askia, Raka, Angga, Dava, Salsa, Rehan, Hanan. Nanti silakan menghitung, ya, milih nih. Di sini ada 2 soal, ya, 2 soal untuk dihitung. Milih salah satu, ya, Hanan, kemudian Rehan, Salsa, tolong itu, Dava. Sebentar ini coba keliru biar soal. Hanan udah. Raka, Aski. Nah, kemudian untuk Vino, Ambar, Z, kemudian Nando, Panu, Felis, Nikita, Fani. Dihitung 2-2-nya. Dengan ketugasan tadi, ya. Jadi, Bu, PR-nya boleh diajari tidak? Boleh diajari tidak? Boleh, namanya PR. Ketika kalian bingung, silakan bertanya. Ya, Bu, boleh dikerjakan kelompok? Boleh, karena itu PR, jadi bisa, karena PR itu untuk latihan. Sebelum Bu Yanti lanjut, ya. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Tadi kita belajar apa? Tunjuk jari dulu dong. Luas permukaan tabung. Oke. Ya, Ambar. Nah, belum tepat. Luas permukaan tabung rumusnya? Saya Bu. Ya, Ambar sendiri mau memperbaiki diri. Ya, silakan. 2pi R kali R tambah I. Ya. Jadi luas permukaan tabung 2pi R tambah T.
2 kali Pi kali R kali yang dihubungkan adalah R tambah T. Kalau disingkat tadi 2 piring untuk RT. Ya, itu hal yang kita pelajari hari ini. Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar ini? Mainnya apa mainnya? Senang. Kenapa mainnya kok senang? Iya, bisa memahami soal. Yang lainnya, Angga, pendapatnya, perasaannya bagaimana, Angga? Senang atau biasa saja enggak? Senang apa mumet? Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas PR kita hari ini, ya, PR dari masing-masing yang beda-beda tadi, karena memang Bu Yanti berikan PR berbeda sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak usah iri. Kemudian kalau Bu, kalau saya ikut belajar untuk menghitung boleh tidak Bu? Boleh, ya. Itu, tapi PR wajib harus dikerjakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar masih tentang luas muka tabung, tetapi nanti tabungnya tidak utuh. Maksudnya bisa tabungnya tanpa tutup, atau bagaimana kalau menghitung selimut saja. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Yanti akhiri? Dengan oke. Baik, untuk materi kita tentang luas permukaan, mudah-mudahan kalian lebih paham dengan luas permukaan tujuannya. Sekali lagi kita belajar luas permukaan tabung ini karena kalau di keseharian bisa untuk ngecat-ngecat benda-benda yang dia lengkung, yang bentuknya tabung, memperkirakan, oh kalau saya mengecat luasnya sekian, kira-kira cat yang dibutuhkan berapa, itu agar tidak kekurangan maupun lebih. Kalau lebih sedikit nggak masalah, tapi kalau lebih banyak nanti jadinya Oke, silahkan kalian istirahat dulu, biar diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.